Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mitra pelajar, ketemu lagi ya sama Kak Zamzam. Hari ini kita akan bahas tentang soal simak sejarah tahun 2019. Kalian penasaran gimana soal-soalnya? Kita langsung aja ya masuk ke soal yang pertama. Baik ya, kita langsung aja masuk ke nomor 1. Di sini sudah Kakak tuliskan soalnya. Materinya itu tentang yang namanya konsep dasar ilmu sejarah. Lebih tepatnya sih lebih ke tahapan penelitian sejarah ya. Pertanyaan itu, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik penelitian sejarah adalah apa? A. Ketersediaan data dan sumber sejarah. B. Rencana jangka waktu dalam proses penelitian. Yang C. Latar belakang informan terkait dengan topik penelitian. D. Dana yang tersedia dalam melaksanakan proses penelitian. Dan E. Rancangan kesimpulan yang akan diperoleh setelah melakukan penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya apa? Tahapan penelitian sejarah. Pemilihan topik itu adalah tahapan awal, tahapan pertama sebelum kalian melakukan tahapan-tahapan yang lain. Lebih tepatnya itu ada 5 tahapan dalam penelitian sejarah. Dalam menentukan topik dan judul, kalian harus memperhatikan ketersediaan data dan sumber. Kenapa? Karena penelitian kalian itu bergantung kepada sumber-sumber dan data yang diperoleh. Kalau kalian nggak bisa mendapatkan sumber data dan sumber sejarah yang kalian akan gunakan sebagai pendukung penelitian kalian, sama saja nanti kalian akan menemukan masalah di tahapan berikutnya. Makanya ketersediaan data dan sumber itu sangat penting dalam menentukan topik dan judul. Seperti itu ya. Setelah menentukan topik dan judul, tahapan selanjutnya adalah disebut dengan tahapan heuristik, yaitu tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Setelah tahapan heuristik ini dilakukan, kemudian dilakukan tahapan verifikasi. Jadi sumber sejarah yang diperoleh itu dilakukan verifikasi atau kritik sumber yang dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama tahap eksternal, yaitu kritik terhadap keaslian sumber yang didapat dari bahan bakunya, misal dari tintanya, kertasnya, batunya, itu ditentukan apakah ini benar asli atau tidak. Yang kedua ada kritik internal, yaitu kritik terhadap isi atau kesesuaian dari sumber sejarah terhadap materi yang berhubungan dengan topik dan judul penelitian yang kita pilih. Kemudian setelah diverifikasi dan ditentukan sumber sejarahnya itu valid atau tidak, tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi, yaitu tahapan untuk menafsirkan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi berdasarkan sumber-sumbernya pastinya ya. Secara kronologi dari awal kejadiannya gimana, konfliknya gimana, sampai akhirnya bagaimana, seperti itu. Baru setelah diinterpretasikan, kemudian tahapan terakhir adalah tahap historiografi, yaitu tahapan penulisan kembali peristiwa sejarah. Bisa dalam bentuk jurnal penelitian, skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita bahas, dapat kita kerjakan ya untuk yang nomor 1 ini. Jawabannya apa? Hal yang perlu diperhatikan dalam topik penelitian sejarah adalah apa? Yang ketersediaan data dan sumber sejarah. Berarti jawabannya yang A. Betul. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik ya, kita lanjut ke nomor 2. Di sini sudah Kakak tuliskan soalnya, yaitu tentang zaman praaksara. Kepercayaan animisme masyarakat praaksara Indonesia ditandai dengan adanya A. Tradisi penyembahan tunggu batu berupa obelisk. B. Kepercayaan terhadap dewa-dewa. C. Menganut konsep dewa raja. D. Tata cara penguburan mayat waruga dengan waruga ya. Dan E. Tata cara upacara galungan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang apa? Tentang yang namanya kepercayaan zaman praaksara. Tepatnya ada 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebelum mengenal tulisan. Yang pertama ada kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap arwah atau roh nenek moyang. Itu contohnya penguburan mayat dengan waruga. Waruga itu seperti peti jenazah yang berbentuk kubus dengan tutup limas. Kebanyakan ditemukan di daerah Sulawesi. Nah, dari situ diperkirakan berarti masyarakat di zaman praaksara, tepatnya di zaman megalitikum, itu sudah mengenal yang namanya penghormatan dan kepercayaan bahwa roh arwah nenek moyang itu masih ada di bumi setelah dia meninggal. Seperti itu ya. Itu kepercayaan animisme. Yang kedua, ada kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap gaib ataupun kekuatan alam. Contohnya pemberian sesaji ataupun penghormatan terhadap salah satu gunung di Indonesia. Contohnya seperti Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Merbabu, dan lain sebagainya.
Bisa juga dengan benda-benda gaib, percaya terhadap batu yang dianggap bertuah dan lain sebagainya ya. Paham ya? Dan yang ketiga ada kepercayaan totemisme, yaitu kepercayaan terhadap hewan-hewan yang dianggap suci. Contohnya itu adalah pensucian terhadap misal sapi, kera ataupun ular. Itu kepercayaan yang ada di zaman praaksara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita bisa ya. Kepercayaan animisme masyarakat praaksara di Indonesia ditandai dengan adanya apa? Tadi dengan adanya ini penguburan mayat dengan yang namanya waruga, yaitu peti jenazah yang berbentuk kubus. Kenapa yang A enggak? Karena kalau yang A, tradisi penyembahan tugu batu berupa obelisk. Obelisk itu adalah tugu batu yang untuk memuja dewa Amon-Ra di peradaban Mesir kuno. Kalau yang B enggak, kenapa? Kepercayaan terhadap dewa-dewa itu ada di zaman Hindu-Buddha, bukan di zaman praaksara. Yang C enggak, kenapa? Menganut konsep dewa raja itu juga zaman Hindu-Buddha, serta upacara galungan itu juga di zaman Hindu-Buddha, bukan kepercayaan yang ada di zaman praaksara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik ya, kita lanjut ke nomor 3. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya kalian bisa baca. Materinya itu adalah tentang zaman demokrasi liberal. Tujuan nasionalisasi di Javajeng pada periode demokrasi liberal adalah untuk titik-titik-titik. Yang A, memperlancar perekonomian pemerintah dan sirkulasi finansial. Yang B, mengatasi inflasi ekonomi yang tinggi. C, bertugas sebagai bank devisa. D, bertugas mencetak uang rupiah. Dan E, melakukan reformasi perundang-undangan perbankan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan DJB atau De Javasche Bank. Jadi De Javasche Bank ini adalah sebuah bank yang dimiliki oleh orang-orang Belanda di zaman kolonialisme. Namun ketika kita merdeka, tepatnya di zaman demokrasi liberal, nantinya si De Javasche Bank ini kemudian dirubah menjadi Bank Indonesia. Jadi nasionalisasi De Javasche Bank itu adalah sebuah kebijakan untuk merubah De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang kemudian Bank Indonesia itu dijadikan sebagai bank sentral di Indonesia. Tokoh utama penggagas dan dilaksanakannya nasionalisasi di Javasche Bank ini adalah Perdana Menteri Supiman ya. Tujuan utamanya adalah untuk memperlancar perekonomian dan sirkulasi finansial sebagai bank sentral. Yang kedua, mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional yang tadinya dikuasain oleh Belanda kemudian dikuasain sama orang-orang Indonesia. Dan yang ketiga, itu menjadi bank sentral yang tugasnya adalah untuk mengatur peredaran mata uang di Indonesia. Nah, jadi dapat kita bahas ya, atau kita jawab untuk yang nomor 3 ini jawabannya apa? Tujuan nasionalisasi Javasche Bank adalah untuk apa? Tadi, memperlancar perekonomian pemerintah dan sirkulasi finansial. Berarti jawaban yang nomor 3 adalah yang betul sekali. Oke, jadi kita bahas ya. Kita sudah bahas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik ya, kita lanjut ke nomor 4. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya, materinya itu tentang zaman demokrasi terpimpin. Kalian bisa baca nih. Pada 9 Juli 59, Kabinet Juanda dibubarkan. Kemudian digantikan dengan Kabinet Kerja yang programnya disebut dengan titik-titik-titik A trilogi, B triprogram, C pancagatra, D catur sakti, dan E panca program. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang kenapa kok Juanda bisa diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959 itu keluar sebuah dekret yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Karena dekret presiden itu, kemudian Perdana Menteri Juanda dijatuhkan dari jabatannya karena sistem demokrasi kita berubah. Yang tadinya sistem demokrasi liberal berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Kabinet Juanda dinyatakan demisioner dan kemudian diangkat dan dibentuk kabinet baru bernama Kabinet Kerja. Sama seperti kabinet Pak Jokowi sekarang ya. Jadi kabinet kerja itu merupakan kabinet awal pada awal masa demokrasi terpimpin setelah keluarnya yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, program dari kabinet kerja ini disebut dengan triprogram. 3 program utama. Yang pertama yaitu melengkapi sandang pangan rakyat secara dalam waktu yang singkat ya. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Dan yang ketiga itu melanjutkan perjuangan melawan imperialisme di bidang ekonomi dan politik ya. Imperialisme ekonomi dan politik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 4 ini adalah apa? Program kabinet kerja ini adalah yang disebut dengan triprogram. Jadi jawabannya yang B. Kalau untuk yang
option A, C, dan E itu ada di zaman Orde Baru, bukan di zaman Orde Lama, bukan zaman demokrasi terpimpin ya. Jadi untuk jawaban yang nomor 4 paling tepat yang B, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke, baik ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Silahkan kalian bisa baca soalnya, yaitu materinya tentang zaman reformasi. Tugas utama Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto setelah peristiwa reformasi adalah apa? Untuk mengetahuinya, kalian harus tahu tentang sejarah awal pembentukan gerakan reformasi ini. Pemerintahan Habibie itu memerintah Indonesia dari tahun 1998 sampai 1999 ya. Dia merupakan pemerintahan yang menggantikan Presiden Soeharto Orde Baru ya pada tanggal 21 Mei 1998. Sebab utama kenapa Habibie bisa menjadi presiden karena pada waktu itu dia sedang menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Di tahun 98 muncul yang namanya krisis multidimensi. Krisis multidimensi itu adalah krisis terhadap ekonomi, sosial, politik, hukum, sampai krisis kepercayaan sehingga rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintahan. Karena hal itulah kemudian mahasiswa yang mempelopori gerakan reformasi ini melakukan demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia dan menuntut untuk Soeharto mundur dari jabatannya. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998 Habibie sebagai wakil secara otomatis menggantikan Presiden Soeharto yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Nah, tujuan utama dari Presiden B.J. Habibie ini adalah untuk mengatasi krisis ekonomi yang dimulai di tahun 1997. Jadi krisis ekonominya sebenarnya mulai dari pertengahan tahun 1997 dan kemudian setelah menjabat dia tujuan utamanya juga melaksanakan agenda reformasi. Nah, kabinet dari pemerintahan B.J. Habibie ini disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Tujuannya adalah agenda reformasi tadi ya. Untuk melaksanakan agenda reformasi itu diantaranya ada apa aja? Amandemen UUD 45, penghapusan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, supremasi hukum, adil sorto, dan otonomi daerah seluas-luasnya, serta penghapusan undang-undang politik di zaman Orde Baru. Jadi dapat kita jawab ya, untuk nomor 5 ini jawabannya apa? Tugas utama Presiden B.J. Habibie adalah untuk mengatasi tadi krisis ekonomi yang ada di tahun 1997. Berarti jawabannya yang A. Betul sekali. Paham ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya, yaitu tentang zaman Perang Dingin sebenarnya. Insiden Teluk Babi adalah salah satu upaya Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro di Kuba tahun 1961 dengan cara apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang insiden Teluk Babi, ya nggak? Insiden Teluk Babi itu apa sih? Insiden Teluk Babi itu adalah insiden penyerangan yang dilakukan oleh CIA dari Amerika Serikat ke daerah Kuba tentunya dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang pada waktu itu dianggap komunis. Jadi sebab utama dari insiden Teluk Babi ini sebenarnya ada hubungannya dengan Perang Dingin, yaitu karena apa? Pada waktu itu ada rencana pembangunan pangkalan rudal oleh Uni Soviet di Kuba. Nah, rencana ini dianggap mengancam pertahanan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kemudian Amerika Serikat melakukan serangan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Sebenarnya Uni Soviet sendiri membangun pangkalan rudal di Amerika Serikat, di Kuba, disebabkan karena apa? Karena pada waktu itu Amerika Serikat sendiri membangun pangkalan rudal di Turki. Untuk membalasnya, akhirnya Uni Soviet membuat yang namanya pangkalan rudal di Kuba. Letak Kuba yang tidak jauh dari Amerika Serikat karena Kuba itu di Amerika Tengah, kemudian jaraknya tidak terlalu jauh dari Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat khawatir apabila pangkalan rudal ini dibangun, keamanan Amerika Serikat dan pertahanan Amerika Serikat menjadi sangat terbuka. Makanya kemudian ditolak oleh Amerika Serikat. Penolakan itu dilaksanakan dengan cara apa? Mengadakan operasi rahasia dengan tujuan membunuh Fidel Castro yang pada waktu itu dianggap pro dengan komunis walaupun dia ikut gerakan non-blok. Caranya gimana? Pada waktu itu CIA melatih rakyat Kuba yang anti terhadap pemerintahan Fidel Castro yang pada waktu itu bersembunyi di luar negeri. Nah, orang-orang yang ada di luar negeri ini adalah orang-orang yang pro dengan pemerintahan
Kuba sebelumnya. Sebelum dari Fidel Castro ini ada seorang tokoh bernama Presiden Fulgencio Batista yang telah ditumbangkan oleh Fidel Castro ini. Jadi pengikutnya Fulgencio Batista kemudian dilatih oleh CIA untuk membunuh Fidel Castro. Namun pemerintahan atau penyerangan insiden Teluk Babi ini mengalami kegagalan karena pada waktu itu Amerika Serikat kalah berperang di insiden ini, seperti itu. Jadi dapat kita jawab ya, untuk menjawab nomor 6 ini jawabannya apa? Insiden Teluk Babi dengan cara apa? Tadi melakukan operasi rahasia untuk membunuh Fidel Castro. Berarti jawabannya yang C. Betul sekali ya. Oke. Paham? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya, yaitu pertanyaan sebab dan akibat. Materinya itu tentang zaman perlawanan daerah melawan kolonialisme negara-negara barat. Kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Perang yang dikorbankan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 berusaha melawan dominasi Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat. Sebab Nuku berusaha menjadi aliansi dengan penguasa lokal di Halmahera, Seram, dan Raja Ampat. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu tentang sebab-sebab dan bagaimana perlawanan Tidore melawan dominasi VOC atau Belanda di Maluku. Perlawanan Tidore ini terjadi sekitar abad ke-18 yang merupakan perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Tidore dan rakyat Maluku serta rakyat di Papua Barat ya untuk melawan dominasi Belanda di kawasan Indonesia bagian timur. Sebab utamanya itu karena apa? Karena monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC di kawasan Indonesia Timur seperti monopoli cengkeh, pala, rempah-rempah dan lain sebagainya intinya ya. Kemudian pada waktu itu yang menjadi sebab utama perlawanan ini karena diasingkannya seorang tokoh bernama Sultan Jamaluddin, yaitu ayahnya Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore oleh VOC ke Batavia karena Sultan Jamaluddin ini menentang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda di Maluku. Nah, tokoh utama perlawanan ini adalah Sultan Nuku ya, dari Kerajaan Tidore. Hasil perlawanannya ini adalah berhasil mengusir Belanda dari Maluku, mengusir VOC dari Maluku. Dengan cara apa? Pada waktu itu Sultan Nuku membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di keseluruhan Maluku, bahkan sampai ke daerah Papua Barat seperti Pulau Halmahera, Seram, dan Raja Ampat. Serta pada waktu itu Sultan Nuku melakukan adu domba juga antara Belanda dan Inggris. Jadi pada waktu itu Belanda dan Inggris diadu domba oleh Sultan Nuku yang mengatakan bahwa Belanda itu tidak memperbolehkan rakyat di Maluku menjual dagangannya ke Inggris, sehingga Inggris pada waktu itu kemudian berperang dengan Belanda. Akhirnya Belanda dan Inggris berperang, yang dimenangkan kemudian oleh Inggris, Belandanya kalah, Belandanya pergi. Kemudian setelah Inggris yang menang, pada waktu itu aliansi yang dibangun oleh Sultan Nuku mengusir kekuatan Inggris di Maluku. Akhirnya kemudian kekuatan asing di Maluku dapat diusir di zaman pemerintahan Sultan Nuku. Seperti itu ya. Jadi dapat kita jawab untuk yang nomor 7 ini. Jawabannya apa nih? Perang yang dikobarkan Pangeran Nuku abad ke-19 berusaha melawan dominasi Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat. Bener nggak? Betul ya. Oke. Pernyataan kedua, Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa lokal di Halmahera, Seram, dan Raja Ampat. Ini juga betul, tapi tidak berhubungan sebab dan akibat. Perang ini tadi sebabnya karena apa? Karena ditangkapnya Sultan Jamaluddin kan, dan karena monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC di Maluku. Berarti karena benar-benar tidak berhubungan, jawabannya yang B. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik ya, kita lanjut ke nomor 8. Di sini sudah kakak tuliskan materinya, yaitu di zaman tanam paksa atau kultur stelsel. Kalian bisa lihat pernyataan pertamanya. Beban finansial yang berat sesudah perang Napoleon dan perang Jawa menjadi motif dilaksanakan kultur stelsel. Kira-kira benar apa enggak nih? Sebab jawab harus menanggung beban karena menjadi sumber utama pendapatan Belanda melalui kultur stelsel yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya kultur stelsel atau tanam paksa. Kultur stelsel atau tanam paksa ini berlangsung di Indonesia dari tahun 1830 sampai 1870, kurang lebih 40 tahun. Yaitu suatu kebijakan untuk memaksa penduduk di Nusantara menanam tanaman ekspor. Lebih tepatnya pada waktu itu difokuskan di Pulau Jawa ya. Seperti apa
tanaman ekspor itu seperti cengkeh, kopi, tebu, pala, dan lain sebagainya. Tokoh utama pelaksana dari kultur stelsel ini adalah Van den Bosch. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa Van den Bosch ini melaksanakan kultur stelsel atau tanam paksa? Sebab utamanya ini karena kekosongan kas negara Belanda. Jadi duit Belandanya itu habis. Kok bisa habis? Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Faktornya itu yang pertama karena perang Belanda melawan Prancis. Pada waktu itu Prancis ngejajah Belanda. Kemudian Raja Willem V berperang melawan Napoleon Bonaparte yang kemudian menghabiskan kas negara Belandanya sendiri. Yang kedua, perang Belanda melawan Diponegoro di Jawa. Dan yang ketiga ada perang Belanda melawan kaum Padri di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Karena perang-perang itulah kemudian kas negara Belandanya kosong. Karena kas negara Belandanya kosong, Belanda mau terjadi kebangkrutan. Oleh karena itu, Van den Bosch mempunyai tugas utama untuk mengisi kas negara yang kosong itu tadi. Dengan cara apa? Kemudian Van den Bosch itu mempunyai ide untuk memaksa rakyat pribumi untuk menanam tanaman ekspor tadi. Seperti itu ya, berarti kita bisa jawab untuk nomor 8 ini. Beban finansial yang berat sesudah perang Napoleon dan perang Jawa menjadi motif dilaksanakan kultur stelsel. Betul ya? Tadi itu menjadi faktor salah satu faktor kenapa kultur stelsel itu dilaksanakan. Yang kedua, Jawa harus menanggung beban karena menjadi sumber utama pendapatan Belanda melalui kultur stelsel. Betul ya? Van den Bosch pada tahun 1830. Betul. Jadi jawabannya betul-betul, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Berarti jawabannya apa? Yang B. Oke. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Baik ya, kita lanjut ke nomor 9. Di sini sudah kakak tuliskan materinya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam. Namun lebih tepatnya di sini ke bentuk akulturasi antara Hindu, Buddha, dan Islam. Coba kalian bisa lihat pertanyaannya. Di beberapa pusat kerajaan Islam di Indonesia biasanya masih dibangun dengan letak dan ciri-ciri titik-titik-titik. 1. Terletak di sebelah barat alun-alun. 2. Bergaya arsitek bangunan masa Hindu-Buddha. 3. Terdapat tempat khusus bagi sultan jika ingin sembahyang. Dan yang keempat, berlantai banyak. Nah, kira-kira dari keempat pernyataan ini yang benar yang mana? Yang tepat yang mana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya ciri-ciri masjid pastinya ya. Masjid di Nusantara itu berakulturasi dengan kebudayaan sebelumnya sebenarnya, yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha. Karena datangnya Islam itu disebarkan melalui jalan damai, melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi kebudayaan. Oleh karena itu, masjid di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan masjid-masjid di luar negeri, seperti di Arab ataupun Mesir. Di antaranya yang pertama, ciri utamanya atap dari masjid di Indonesia itu berlapis-lapis atau yang disebut dengan atap meru, atap tumpang. Dan jumlahnya biasanya 2, 3, 5, 7 ya, dan sebagainya. Dan yang kedua itu terletak di sebelah barat alun-alun dan dekat dengan istana kerajaan. Tuh, yang ketiga, terdapat tempat khusus untuk sultan sembahyang, ada tempat tersendiri. Dan yang keempat, biasanya itu berakulturasi bergaya arsitektur Hindu-Buddha. Contohnya seperti Masjid Agung Demak itu mempunyai menara yang bentuknya itu seperti pura Hindu ya. Dan yang terakhir, terdapat kolam di tempat wudhu. Itu beberapa ciri khas dari Masjid Agung di Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Oke, berarti kita bisa jawab untuk nomor 9 ini. Jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 tepat nggak? Terletak di sebelah barat alun-alun. Betul ya. Bergaya arsitek bangunan masa Hindu-Buddha itu juga betul. Terdapat tempat khusus bagi sultan itu juga betul. Yang salah pernyataan nomor 4. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 itu adalah yang A. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Di sini sudah Kak tuliskan soalnya, materinya yaitu tentang pergerakan nasional. Istri Sedar adalah organisasi pergerakan perempuan yang memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa organisasi. Antara lain apa? 1. IKAT, 2. Aisyah, 3. Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, yang keempat Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Nah, dari organisasi ini mana yang berbeda pendapat dengan organisasi Istri Sedar? Untuk menjelaskan pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang organisasi Istri Sedar itu apa. Istri Sedar itu dibentuk pada tanggal 22 Maret 1930 yang merupakan organisasi feminis pada masa pergerakan nasional dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran wanita dan persamaan derajat hidup untuk menyempurnakan yang namanya kemerdekaan. Organisasi ini dibentuk oleh seorang tokoh bernama Suwarni Joyo Saputro. Nah, pada waktu itu Istri Sedar ini berkonflik
dengan beberapa organisasi yang tergabung dalam PPII. PPII itu adalah persatuan tadi ya, perkumpulan Perserikatan Istri Indonesia, PPII ya. Pada waktu itu PPII menyelenggarakan sebuah kongres yang disebut dengan Kongres Perempuan yang kedua pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Namun organisasi PERMI pada waktu itu berpidato, dia mengemukakan pendapatnya bahwa poligami itu diperbolehkan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan dan diikuti oleh istri sedar yang menolak yang namanya poligami. Oleh karena itu, ketika kongres tersebut, istri sedar kemudian keluar dari kongres, walk out dari kongres, supaya menunjukkan bahwa dia menolak kongres dan menolak apa yang diperbolehkan oleh organisasi PERMI tadi. Nah, selain organisasi PERMI, ternyata ada beberapa organisasi yang juga memperbolehkan poligami, diantara ada PIKAT dan Aisyah. Nah, dari sini dapat dijawab ya, untuk yang nomor 10 ini, organisasi yang berbeda pendapat dengan organisasi istri sedar adalah apa? 1 PIKAT, 2 Aisyah, 3 PERMI. Sedangkan PPII itu bukan organisasi yang berbeda pendapat dengan istri sedar, tapi dia adalah wadah dari semua organisasi ini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 ini adalah yang A. Betul sekali. Itu ya, dapat kita bahas dan dapat kita pahami dengan pertanyaan ini. Demikian ya yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.